Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PPOK dan hipertensi. Kelompok kami terdiri dari saya, Devi Natasha, NIM 12, Nabilah, NIM 28, Vicky Inka, NIM 52, Febrian, NIM 70, dan Nova, NIM 86. Next. Topik yang akan kami bahas yaitu ada kasus, kemudian yang kedua ada metode SOAP, ketiga penata laksanaan terapi, keempat kesimpulan. Ya. Yang pertama yaitu kasus. Untuk profil pasien, pasien mengeluh sesak, kelelahan ketika beraktivitas, batuk dengan sputum berwarna kuning khususnya di pagi hari, dan munyi. Keluhan serupa pertama kali dirasakan sejak 3 tahun yang lalu. Sejak 2 bulan ini, pasien mengeluh sering mengalami sesak, terutama jika berolahraga dan berjalan jauh. Kadang mengeluh nyeri leher jika beraktivitas berat. Untuk riwayat penyakitnya, pasien menderita bronkitis kronis sejak 8 tahun yang lalu. 2 bulan ini sudah 4 kali eksaserbasi, biasanya hanya kambuh 1 kali tiap beberapa bulan. Hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Untuk riwayat obat, pasien menggunakan fluticasone dan salmeterol 100/50 puff 2 kali sehari, kemudian juga menggunakan ibuprofen dan metoprolol. Riwayat lifestyle-nya, pasien merokok sejak 40 tahun yang lalu 5-6 batang per hari. Pasien didiagnosa menderita PPOK eksaserbasi akut dan hipertensi. Untuk data klinik, seperti yang tertera pada slide, di mana pasien sudah memeriksa penunjang lain, yaitu rongsen toraks paru, di mana terdapat corak bronkofaskular meningkat dan infiltrat di paru kanan dan kiri. Next. Ya. Selanjutnya dasar teori, penyakit paru obstruktif kronis adalah penyakit pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang. Menurut Gold 2019, PPOK merupakan penyebab kematian keempat di dunia dengan estimasi sekitar 6% penduduk di dunia di tahun 2012. Untuk penyebabnya, yaitu yang pertama ada aktivitas merokok, kemudian ada paparan lingkungan dan polusi udara, dan yang ketiga genetik. Untuk gejala awal PPOK ini yaitu batuk kronis, kemudian produksi sputum meningkat dan sesak nafas. Untuk gejala ketika mengalami eksaserbasi PPOK ini terjadi dispepnia, memburuk, sesak nafas, dada, peningkatan kebutuhan bronkodilator, malaise, kelelahan, dan penurunan toleransi saat melakukan aktivitas. Next. Selanjutnya, guideline terapi PPOK. Ya. Untuk pasien ini, kami menyarankan untuk menggunakan laba, kombinasi laba dan lama, karena diketahui sebelumnya pasien sudah menggunakan laba dan ICS, namun masih mengalami eksaserbasi. Jadi kami berasumsi bahwa penggunaan ICS ini kurang efektif dan adanya interaksi terhadap obat hipertensi yang digunakan. Next. Selanjutnya yaitu metode SOAP. Next. Untuk penilaian subjektifnya, pasien mengalami sesak, kelelahan ketika beraktivitas, batuk dengan sputum berwarna kuning, khususnya di pagi hari, dan mengi. Sejak 2 bulan yang lalu, sesak ketika berolahraga dan berjalan jauh, dan nyeri leher saat beraktivitas berat. Riwayat lifestyle-nya yaitu pasien merokok sejak 40 tahun yang lalu. Untuk penilaian objektifnya, leukosit 16.000 yaitu di atas normal, neutrofil 85% di atas normal, respiratory rate 25 itu termasuk normal, rongsen torak paru terdapat corakan bronkofaskular meningkat, infiltrat di paru kanan dan kiri. Hasil pemeriksaan pos bronkodilatornya yaitu FFS1 per FVC 61%, batuk berdahak positif, sesak positif, wheezing positif, MMRC grade 2, CAT lebih dari 10. Problem mediknya yaitu PPOK, eksaserbasi akut, dan hipertensi. Asesmennya, pasien pernah diberikan obat fluticasone atau salmeterol, fluticasone salmeterol 100/50 1 puff BID, otis ibuprofen 200 mg PO 4-6 kali per hari,
metoprolol suksinat 50 mg PO sekali sehari. Untuk terapi non farmakologinya yaitu pemberhentian merokok karena EMS atau neuromuscular electrical stimulation, suplementasi nutrisi dan kelelahan diatasi. Next. Untuk plannya yaitu memperbaiki fungsi paru dan napas pendek, menurunkan frekuensi ekserbasi, meningkatkan status kesehatan. Terapi non farmakologinya yaitu berhenti merokok, pulmonary rehabilitation programs, vaksinasi yang sesuai, dan setelah pasien stabil dengan pasien rawat jalan dan farmakoterapi dioptimalkan, lanjutkan terapi oksigen jangka panjang jika yaitu pertama istirahat PaO2 kurang dari 55 mmHg atau saturasi O2 kurang dari 88% dengan atau tanpa hiperkapnia, atau 2 yaitu PaO2 istirahat 55 sampai 60 mmHg atau saturasi oksigen kurang dari 88% dengan bukti gagal jantung sisi kanan, polisitemia atau hipertensi. Tujuannya adalah untuk menaikkan PaO2 di atas 66 mmHg. Next. Selanjutnya ada tata laksana terapi. Untuk tepat indikasi penyakit berdasarkan data subjektif dan objektif, pasien menderita PPOK dengan tingkat keparahan kategori D dengan nilai airflow limitation-nya golongan Gold 2 yang menandakan PPOK-nya sudah parah. Dengan pertimbangan pasien sudah pernah diberikan ICS dan LABA, maka saat ini pengobatan yang diberikan adalah kombinasi antara LABA dan LAMA, yaitu indacaterol maleat dan glycopyrronium bromide. Tepat pemilihan obat. Indacaterol maleat glycopyrronium bromide dengan jenis ultibrobriseller 110 per 50 mikrogram dipilih karena dalam praktik klinis menunjukkan peningkatan status kesehatan yang signifikan secara statistik dan penting secara klinis dan konsisten di berbagai analisis subkelompok terlepas dari terapi PPOK sebelumnya. Next. Tepat penilaian pasien. Pasien dapat menerima terapi ini karena tidak memiliki riwayat asma dan hipersensitif terhadap obat inhalasi ataupun obat lama ataupun LABA. Tepat dosis, cara, interval, dan cara pemberian. Inhalasi 110 per 50 mikrogram 1 kali sehari menggunakan alat Breezhaler diberikan minimal selama 52 minggu atau menyesuaikan dengan anjuran dokter hingga ada penurunan keparahan atau gejala. Untuk efek samping yang harus diwaspadai, yang pertama, memburuknya penyakit PPOK, nasofaringitis, infeksi saluran atas maupun bawah, radang paru-paru, influenza, dan kandidiasis mulut. Kemudian KIE. Untuk dokter, rekomendasikan penggantian obat beta blocker menjadi kalsium kanal blocker non-dihydropyridine karena obat beta blocker menurunkan efek atau bahkan dapat menyebabkan adverse effect dari LABA. Kemudian, kalsium kanal blocker non-dihydropyridine aman digunakan pada pasien COPD. Dosis berulang jenis lama atau jenis LABA dalam kombinasi dengan veramil aman dan ditoleransi dengan baik. Konsentrasi maksimum dari UMEX serupa dengan atau tanpa verapamil. Selain itu, verapamil juga tidak meningkatkan paparan sistemik setelah pemberian kombinasi UMEX. Kemudian untuk dokter lagi, yaitu waspada adanya penyakit asma, masalah jantung, menderita kejang, masalah kelenjar tiroid, diabetes, minum obat serupa untuk penyakit paru-paru, masalah ginjal, masalah hati yang parah, masalah mata seperti glaukoma, sudut sempit, kesulitan buang air kecil. Perhatikan frekuensi eksaserbasi setelah 1 tahun penggunaan, periksa komorbiditas, periksa kepatuhan pengobatan, bila perlu pertimbangkan tambahan terapi roflumilast atau mucolytic. Untuk keluarga pasien, pemberian sediaan tidak perlu double dose saat terlupa menggunakan, cukup segera berikan sesuai dosis. Cara penggunaan Breezhaler. Yang pertama, sediaan. Buka alat dengan menarik tutup atau cap ke atas. Kemudian buka inhaler dengan membuka bagian mouthpiece. Masukkan kapsul Ultibro Breezhaler 110 per 50 ke dalam ruang dalam alat inhaler. Kemudian ditutup kembali bagian mouthpiece-nya sampai berbunyi klik. Lalu pencet tombol
samping alat sampai berbunyi klik, lalu dilepaskan. Lalu dihembuskan nafas sebelum menggunakan breath. Masukkan mouthpiece dengan menyamping dan pastikan tidak tarik napas dengan cepat tapi stabil dan sedalam-dalamnya. Lalu ditahan napas 5-10 detik, ulangi tahapan sampai pupuk kapsul habis. Keluarkan dan buang kapsul kosong, lalu bersihkan dengan cara mengelap secara kering. Alat breath harus selalu kering. Selanjutnya adalah mengenai cara minum obat dan juga frekuensinya. Yang pertama adalah Ultibro Breezhaler. Aturan pakainya adalah satu kali per hari secara inhalasi. Kemudian untuk jumlahnya adalah 110/50 mikrogram. Untuk lama pemberiannya adalah dianjurkan dengan mengikuti anjuran dokter, yaitu minimal adalah 52 minggu. Manfaat obatnya adalah untuk mengurangi eksaserbasi akut serta mengurangi tingkat keparahan dari perkembangan penyakit PPOK sendiri. Hal yang harus diperhatikan adalah ketika penggunaan obat ini, yaitu adanya respon hipersensitivitas pada penggunaan obat beta blocker. Next. Selanjutnya obat yang kedua adalah Verapamil. Untuk jumlahnya sendiri adalah 120 mg per hari. Aturan pakainya adalah digunakan 1 kali sehari dan dapat diminum setelah makan atau setelah mengkonsumsi sedikit cairan di pagi hari. Untuk lama pemberiannya adalah tetap diberikan selama direkomendasikan oleh dokter. Manfaat Verapamil sendiri adalah sebagai pengganti beta blocker untuk antihipertensi pada pasien PPOK. Hal yang harus diperhatikan adalah Verapamil ini dapat berpotensi menimbulkan hipotensi jika tidak dipantau secara ketat. Next. Selanjutnya adalah monitoring. Yang pertama adalah monitoring untuk obat indacaterol maleat atau glycopyrronium bromide. Keberhasilannya itu ditinjau dari penurunan eksaserbasi dan juga peningkatan fungsi paru. Untuk efek samping obatnya adalah memburuknya penyakit paru obstruktif kronis, nasofaringitis, infeksi saluran pernapasan atas dan bawah, kemudian infeksi bakteri, radang paru-paru, influenza, serta kandidiasis mulut. Untuk target keberhasilan sendiri yaitu ditinjau pada bronkodilator dengan nilai FEV1 per FVC menjadi lebih dari 80%. Dan MMRC grade-nya adalah A dengan CAT-nya kurang dari 10. Selanjutnya adalah monitoring untuk Verapamil. Keberhasilannya adalah tekanan darahnya kembali normal atau terkendali. Efek samping obatnya adalah hiperplasia gingiva, kemudian sembelit, edema perifer, hipotensi, kelelahan, dan juga dispepsia. Ditinjau dari FAHI dan juga Kazakhmol dari tahun 2021. Keberhasilannya adalah tekanan darah berada di atas 90/60 mmHg sampai 120/80 mmHg. Next. Kesimpulan yang kami peroleh berdasarkan kasus ini adalah bahwa pasien atas nama TNP mengalami PPOK eksaserbasi akut dan juga hipertensi dengan tingkat keparahan adalah moderate to severe dengan TTV-nya adalah normal. Sebelumnya sudah diterapi dengan obat golongan ICS LABA, maka dari itu kelompok kami merekomendasikan terapi PPOK dengan kombinasi antara LABA dan LAMA, yaitu indacaterol maleat glycopyrronium bromide dengan dosisnya adalah 110/50 mikrogram 1 kali sehari, serta menyarankan penggunaan obat antihipertensi dengan golongan CA channel blocker, yaitu Verapamil untuk memaksimalkan kerja dari LABA, dan diharapkan pada kombinasi ini dapat meningkatkan perbaikan kesehatan. Next. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.